Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Ini adalah pertemuan keempat dengan materi nilai berita dan unsur-unsur berita. Hampir sama dengan pertemuan minggu lalu, tapi berbicara unsur beritanya berbicara tentang kedekatan, tapi ini kita berbeda gitu ya. Mirip-mirip aja judulnya, tapi materi yang disampaikan pun berbeda ya. Hari ini kita akan berbicara tentang nilai berita dan unsur-unsur berita gitu ya. Kenapa kita berbicara tentang nilai berita? Kalau di dalam semester 7 itu ada namanya penelitian namanya framing atau wacana, yang dimana biasanya peneliti itu diminta untuk melihat bagaimana suatu berita itu di framing oleh suatu media gitu ya. Jadi pemberitaan itu nanti akan kita lihat kira-kira bagaimana judulnya, bagaimana leadnya, bagaimana isi, kutipan, tanggal, dan waktu, semua bisa terlihat kira-kira framingnya menggunakan framing apa gitu ya. Yang berikutnya kita akan mengulas kembali berbicara tentang pengertian berita gitu ya. Berita adalah laporan mengenai suatu peristiwa, kejadian, atau informasi yang penting dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat serta disampaikan melalui media massa. Jadi tadi kalau pertemuan pertama dengan pertemuan hari ini saya pengen mengulas gitu ya. Kalau mengingatkan kembali bahwa berita itu harus mengandung unsur 5W plus 1H. Ada what, ada when, ada where. Ada who, ada why, how. Nah, ini adalah unsurnya. Karena kenapa? Kalau kita berbicara tentang peristiwa aja tanpa ada unsur 5W plus 1H, jatuhnya peristiwa tersebut sebuah informasi aja ya. Jadi sebuah informasi itu bisa ditulis oleh banyak orang di sosial media, itu namanya informasi. Tapi kalau berita itu biasanya ada unsur 5W plus 1H nya, ditambah biasanya dipublikasikan melalui yang namanya media massa, baik itu media cetak, ada koran, ada majalah, atau media elektronik, ada TV, ada radio, ataupun media online, yaitu adalah berita-berita yang disampaikan melalui media online. Menurut Dan M. Lyle Spencer, berita adalah kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca. Jadi ingat, bagaimana caranya? Cara membuat berita yang baik itu adalah saat orang membaca headline pemberitaan yang ditulis oleh suatu berita, koran gitu ya, ataupun media online, orang tuh akan terkesima untuk membacanya gitu ya. Ataupun di media TV ada informasi yang sangat penting menjadi sebuah headline, itu menjadi banyak menarik perhatian sebagian besar pembaca ataupun penonton. Sedangkan menurut William S. Moulsby, berita adalah penutupan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai kejadian penting dan baru terjadi. Jadi bahasanya kalau menurut William S. Moulsby, bahwa diartikan bahwa yang namanya berita itu penting dan baru terjadi gitu ya. Ingat, kalau hanya penting dan baru terjadi tanpa ada unsur 5W plus 1, jadinya apa? Informasi. Good. Berikutnya adalah inilah karakteristik berita. Sebuah berita yang memiliki beberapa ciri ya, karakter berita. Yang pertama ada 5 ya. Ada yang pertama ada faktual, ada yang kedua aktual, yang ketiga objektif, yang keempat menarik, yang kelima ada lengkap. Apa arti dari faktual? Faktual diartikan berdasarkan fakta dan nyata. Artinya apa? Bahwa berita yang dibuat, bahwa berita yang dimuat, berita yang ditulis berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Apabila terjadi kecelakaan, benar-benar terjadi kecelakaan, ada yang disebut, makanya ada yang namanya foto pendukung. Apa itu foto pendukung? Foto pendukung adalah foto yang mendukung sebuah berita. Jadi ada berita yang ditulis, ada foto pendukungnya. Lalu yang kedua, ada yang namanya aktual. Apa itu aktual? Aktual adalah peristiwa yang baru terjadi dan atau masih hangat. Ya, peristiwa yang baru terjadi, aktual banget nih gitu ya. Banyak orang belum dapat informasinya, tapi kita mendapatkan informasi. Contohnya apa? Misalnya kebakaran gitu ya. Kebakaran, nggak semuanya orang bisa menjangkau kebakaran di hutan, karena kita posisinya lagi di hutan gitu ya. Kita memvideokan dan kita memberikan report kepada masyarakat, itu masuk yang disebut dengan aktual, terbaru gitu ya. Kalau kita sebagai wartawan, kita langsung buru-buru meliputnya serta menulis naskah beritanya.
Yang berikutnya karakteristik berita adalah objektif, artinya tidak memihak, ya. Ini yang seringkali kalau misalnya kontestan di dalam berpolitik, bulan politik atau tahun politik, terkadang media itu karena memihak salah satu calon, jadi berita yang ditulis tidak berimbang, ya. Jadi maksudnya apa yang disebutkan objektif? Kalau misalnya kita memberitakan suatu tokoh dalam satu hari 3 kali, maka yang terjadi dalam satu hari kita pun akan memberitakan lawan politiknya sebanyak 3 kali. Jadi seimbang, itu objektif. Dan narasumber yang dicari adalah narasumber yang benar-benar pro dan kontra. Jangan hanya pro aja, jangan hanya kontra aja. Jadi harus objektif, itu ya maksudnya ya. Lalu yang berikutnya karakteristik berita yang keempat adalah menarik, artinya penting dan relevan bagi publik, ya. Penting nggak penting? Misal contoh, hari Sabtu kemarin atau hari Minggu kemarin pemerintah menaikkan harga BBM, gitu ya. Tapi BBM itu yang non subsidi, gitu ya. Karena kenapa? Karena ini berita penting dan relevan, harus disampaikan, masyarakat harus tahu. Jangan sampai orang kaget. Biasa ngisi harga bensin 13.500, tiba-tiba mengisi bensin seharga 19.500. Kenaikannya ini masyarakat harus tahu. Jadi masyarakat nanti akan berpikir kira-kira ngisi bensinnya banyak atau full tapi dihemat menggunakan kendaraannya, atau beralih menggunakan kendaraan umum, gitu ya. Atau tidak, atau berpindah ke bahan bakar yang lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk. Jadi ini penting, artinya penting, harus disampaikan kepada masyarakat. Yang kelima adalah karakteristik dari berita itu adalah lengkap, memuat unsur-unsur berita. Apa unsur berita? 5W plus 1H, what, when, where, who, why, dan terakhir adalah how. Nah, ini adalah unsur-unsurnya harus lengkap, gitu ya, harus lengkap. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai berita atau yang disebut dengan news value? Tidak semua peristiwa layak dijadikan sebuah berita. Kenapa? Suatu kejadian menjadi berita jika memiliki nilai berita. Ini adalah beberapa nilai berita, antara lain yang pertama aktual. Aktual artinya peristiwa yang baru terjadi atau sedang berlangsung. Contohnya adalah bencana alam, kebijakan pemerintah terbaru mengenai kenaikan harga BBM. Ini adalah yang disebut dengan nilai-nilai berita. Lalu yang kedua adalah kedekatan. Ya, apa itu kedekatan? Peristiwa yang dekat dengan kehidupan masyarakat, baik secara geografis maupun psikologisnya. Ya, kebakaran di kota tempat pembaca tinggal. Artinya apa yang kemarin saya ulas adalah, misalnya contoh yang disebut dengan proximity adalah kalau ada bencana yang terjadi di Indonesia dengan Malaysia, ada tsunami yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, kira-kira kita pengen tahu berita bencana di mana, Indonesia atau Malaysia? Pasti kita akan melihat berita bencana tsunami-nya yang terjadi di Indonesia. Karena ada apa? Karena kita pengen tahu. Walaupun kita lagi di luar negeri gitu ya, kita pengen tahu gitu loh. Oh, ini Indonesia nih, tempat lahir saya, tempat tinggal saya. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang disebut dengan nilai-nilai berita. Lalu yang ketiga adalah penting, ya. Artinya peristiwa yang berdampak besar bagi masyarakat. Loh, berdampak, artinya berdampak ya. Kenaikan harga BBM. Kenapa kenaikan harga BBM menjadi berdampak atau dalam karakteristik unsur-unsur berita masuk dalam kategori penting? Kayak kenaikan harga BBM udah otomatis pasti akan berdampak pada kenaikan yang lain. Kalau kenaikan harga BBM pasti angkot naik gak? Pasti harga angkot naik. Karena kenapa? Dia biasa isi 10.000, sekarang isi 15.000 seliter. Ya, ada kenaikan harga BBM. Kalau misalnya harga transportasinya naik, udah otomatis yang penumpangnya yang bawa sayur akan ngerasa naik. Biasa dia bayar 2.000, sekarang bayar 3.000. Otomatis akan dinaikkan harga-harga. Nah, inilah yang disebut dengan penting. Makanya pemerintah harus memikirkan kebijakan apakah menaikkan atau tidak harga BBM yang bersubsidi. Ya, terus yang berikutnya adalah kebijakan pendidikan nasional. Ini adalah salah satu peristiwa yang berdampak besar bagi pemerintah. Misalnya kebijakan pendidikan nasional yang baru rame, ya hangat-hangatnya yang kita bahas yaitu adalah MBG, gitu ya. Adalah kita nggak perlu ngomongin tentang MBG karena pasti ada terjadi pro dan kontra, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tokoh terkenal atau yang disebut dengan prominence, artinya peristiwa yang melibatkan tokoh penting atau terkenal. Contohnya presiden memberikan pidato penting, ya.
Ini adalah tokoh terkenal yang menyampaikan, menteri yang menyampaikan, misalnya tokoh politik yang menyampaikan. Ini adalah salah satu contoh yang diartikan sebagai bahwa masuk dalam kategori peristiwa melibatkan tokoh penting atau orang terkenal ya. Lalu yang berikutnya ada konflik, yaitu peristiwa yang mengandung pertentangan atau perselisihan, yaitu konflik politik, demonstrasi masyarakat pro dan kontra. Ini adalah salah satu yang disebut dengan konflik, peristiwa yang mengandung pertentangan atau perselisihan. Itu bisa dijadikan berita gitu ya. Terus yang berikut ada keanehan, peristiwa yang tidak biasa atau unik, yaitu fenomena alam langka gitu ya. Ini adalah contoh-contoh, misalnya kemarin ya ada kambing berkaki 5 gitu ya. Ada kambing bermata 4. Nah, ini adalah keanehan atau yang menjadi orang pengen tahu kenapa ini gitu ya. Lalu yang berikutnya human interest, yaitu peristiwa yang menyentuh emosi atau perasaan manusia. Contohnya adalah kisah inspiratif seseorang. Misalnya ada yang kemarin saya baca itu adalah kisah inspiratifnya adalah seorang gitu ya, seorang anak tukang becak gitu ya, lulus dari UGM ya. Terus berapa tahun kemudian ternyata dia sudah lulus S3 dari kedokteran gitu ya. Kalau dulu orang tuanya mengantarnya menggunakan becak, tapi sekarang dia gantian menerbangkan orang tuanya dari negaranya Indonesia ke Amerika untuk menghadiri wisuda. Suatu kebanggaan yang sangat luar biasa gitu ya. Ini adalah bahwa pendidikan ini menjadi sebuah inspiratif banyak orang. Lalu ini adalah unsur-unsur beritanya. Saya kenapa selalu mengingatkan, karena biar teman-teman ini kadang suka lupa gitu ya. Kalau menulis berita harusnya lengkap gitu ya. Ada unsur what, ada who, ada where, ada when, ada why, ada who. Tapi terkadang ada aja nih dari 5 unsur ini kurang satu. Masih kurang satunya, misalnya dari unsur where-nya tidak ada, unsur how-nya tidak ada. Nah, ini yang seringkali yang mahasiswa akhirnya harusnya mendapat nilai A bulat, tapi karena kurang akhirnya saya remet. Coba perbaiki dulu beritanya, baru saya bisa memberikan nilai. Karena apa? Saya nggak mungkin memberikan nilai misalnya, padahal ini hanya kesalahannya fatal sih, kalau menurut saya fatal nggak fatal gitu ya. Kalau saya kasih nilai B+ kan nggak enak gitu ya, karena kesalahan. Makanya saya panggil, nah kamu salah nih, salahnya di sini, karena kamu kurang unsur where ya. Ini kasusnya di mana, cuma dijelaskan ya dalam kutipan. Nah gitu ya. Jadi teman-teman harus paham. Ini bocoran, mungkin nanti akan ada berita yang harus diulas sebagai ujian kali ya, biar teman-teman harus paham, karena ini adalah hal-hal yang penting dalam penulisan sebuah berita. Contoh yang sederhana lah peristiwa kebakaran di pasar. Nah, ini teman-teman harus mulai bisa nih ya memetakannya nih ya. Contoh sederhana adalah peristiwa kebakaran di pasar, medianya misalnya Detikcom. Lalu yang pertanyaannya what-nya apa? What-nya apa? Kebakaran di pasar. Yang kedua who artinya apa? Siapa yang menjadi korban? Pedagang dan petugas pemadam misalnya gitu ya. Where, di mana? Pasar tradisional kota, misalnya kota Ambon gitu ya. Misalnya yang berikutnya when-nya di mana? Waktunya Senin pagi. Senin itu ada tanggalnya ya. Kalau sekarang hari Senin berarti Senin tanggal berapa nih? Saya lihat dulu ya. 20 April ya, Senin 20 April. Nah, kira-kira 20 garis miring 4. Nah, gitu ya, Senin. Nah, itu. Lalu why? Diduga akibat apa? Konsleting listrik. How-nya apa? Api menyebar cepat karena banyak bahan mudah terbakar. Ini adalah contoh-contoh yang kalian harus gunakan dalam latihan nanti gitu ya. Jadi harus bisa memetakannya nih ya, memetakan pemberitaan lalu dipetakan. Oke. Yang berikutnya adalah jenis-jenis berita. Nah, ini udah masuk nih ya. Jenis-jenis berita antara lain yang pertama ada straight news, artinya berita langsung yang disampaikan secara singkat dan faktual. Misalnya adalah contoh kebakaran gitu ya, langsung minta buru-buru live report gitu ya. Saya melaporkan dari pasar tradisional X gitu ya, terjadi kebakaran. Nah, ini adalah straight news. Ya, berita langsung yang disampaikan secara singkat dan faktual. Ada depth news, artinya berita yang lebih mendalam dengan analis dan data tambahan. Artinya, misalnya contoh,
2020 terjadi COVID-19 ya gitu ya. Dampaknya apa? Ternyata dampaknya itu dampak kesehatan, dampak ekonomi, datanya ada gak? Ada. Ya, ternyata banyak perusahaan menjadi bangkrut karena efek dari terjadinya yang namanya COVID-19. Lalu yang berikutnya adalah future. Future adalah berita yang dikemas secara lebih naratif dan human interest. Ya, berita future contohnya adalah kalau kalian nonton acara di televisi yang namanya makan-makan gitu ya, kulineran, itu masuk dalam kategori berita. Tapi beritanya dalam konteks future, yaitu adalah lebih naratif, lebih human interest, atau kisah seorang tukang becak yang sukses mengantarkan putrinya menjadi seorang sarjana. Ya, ini adalah yang disebut dengan jenis beritanya. Lalu ada investigasi news, berita hasil penyelidikan mendalam terhadap suatu kasus. Nah, misalnya contoh nih ya, contoh dulu ada di acara di TV Trans TV itu ada yang namanya reportase investigasi. Misalnya reporternya itu mencoba menelusuri kasus yang namanya misalnya ikan berbahan daging tikus. Nah, gitu ya. Nah, ini coba ditelusuri benar atau tidak, dicari tahu gitu ya, ditelusuri tukang baksonya, cara membuatnya. Nah, akhirnya ditemukan bahwa benar bahwa terjadinya reportasenya terjadi penggunaan daging tikus. Nah, pada baksonya misalnya gitu ya. Nah, akhirnya pemerintah melalui polisi menggerebek kasus tersebut. Nah, itu artinya adalah yang disebut dengan investigasi. Ditelusurin. Dia agak panjang. Kalau straight news beritanya pendek, kalau investigasi news agak panjang. Gitu ya. Nah, ini teman-teman ada latihan ya. Ini latihan yang harus dikerjakan. Ini tolong nih saya perhatikan buat teman-teman semuanya nih ya. Kenapa? Yang saya perhatikan teman-teman ini terkadang yang saya perhatikan itu hanya absen, tapi tugasnya tidak digunakan. Ya, kalau misalnya cuman tidak ada nilai tugas berarti 0, ada nilai UTS dan UAS. Kemungkinan untuk mendapatkan nilai A itu sangat mustahil. Saya kasih tahu ya, sangat mustahil. Pasti nilainya B. Kalau nilai ujian UTS UASnya jelek, udah otomatis bisa ulang. Ya, saya nggak pengen kalian mengulang mata kuliah ini, ya gitu. Tapi saya berharap tolong latihannya dikerjakan, latihannya di absennya juga dikerjakan ya. Di report ke WA saya. Saya catat nggak? Saya catat. Ya, apa yang kalian kerjakan akan saya catat dan akan saya lihat. Saya pantau. Oh, ini yang ngerjakan, ini enggak, gitu ya. Jadi tugas kalian latihannya mengawati suatu peristiwa di berita online ya, baik di Detik atau Kompas.com, cari beritanya, gitu ya. Lalu tadi itu unsur 5W plus 1H-nya yang mana ya, yang misalnya contoh kasus kebakaran ya, wattnya apa, di mana, segala macam. Terus ulas beritanya, kenapa dia masuk dalam kategori unsur 5W plus 1H. Jangan ditulis hanya sekedar ini watt karena karena hujan jadi terjadi banjir ya. Kenapa jadi banjirnya itu dijelasin, mana kutipan yang menyatakan bahwa itu adalah berita tentang banjir ya, kutipannya yang mana, beritanya yang mana gitu ya, dia ada di paragraf berapa, itu harus detail ya. Nanti UTS atau UAS soal-soalnya akan seperti ini. Itu aja teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat, teman-teman kelas mudah-mudahan juga dalam kondisi sehat, teman-teman yang online juga dalam kondisi sehat semuanya ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam ucapan. Intinya saya ingin memotivasi teman-teman semuanya, ingin memberikan semangat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.